contoh siapa di setiap hari-hari ini yang membuat aku banyak belajar itu adalah Inira justru. Kenapa Inira buatku itu sangat banyak sekali pelajarannya. Jadi ada satu kondisi tubuh atau penyakit yang aku bahas di sini itu adalah autoimun. Dan penyakit ini adalah sebuah kondisi tubuh yang sebenarnya banyak sekali terjadi di sekitarku. Teman-temanku, anggota keluarga juga ada yang mengalami, dan autoimun itu jenisnya banyak. Betul. Ada yang efeknya itu ke kulit, ada yang efeknya itu ke organ dalam tubuh. Ada yang kelumpuhan gitu ya? Ya, dan ada banyak sekali gitu. Dan autoimun itu adalah sebuah kondisi tubuh di mana sistem di dalam tubuh kita, sistem imun yang harusnya menjaga dan melindungi kita itu jadi berbalik marah sama kita, dan akhirnya dia itu nyerang kita, gitu. Dan setelah dilakukan research yang cukup dalam, dan aku juga berterima kasih di sini banyak pembacaku juga yang akhirnya datang ke aku, mereka itu bilang dan mereka berbagi. Saudaraku juga ada yang mengalami autoimun, aku juga mengalami autoimun gitu. Jadi ada banyak sekali cerita-cerita dari kondisi tubuh ini yang akhirnya dibagi ke aku. Itu adalah titik dimana aku mengerti bahwa sakit atau kondisi dalam diri kita yang jarang kita bicarakan itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan juga buat diri kita tanpa kita sadari, dan itu berpengaruhnya juga ke suasana hati kita, ke keputusan-keputusan yang kita ambil. Inira itu adalah orang yang sangat sulit untuk mengungkapkan apa isi hatinya. Ketika dia lagi sedih, dia marah. Ketika dia lagi senang, dia nggak bisa mengungkapkan itu. Dan ketika dia merasa sangat menghargai cinta yang dia dapat dalam diri dia nggak pernah mencoba untuk menunjukkan itu. Sampai akhirnya dia menyesal. Dan ini berhubungan sama jawaban yang nomor 2. Bagaimana sih supaya kita nggak menunda-nunda kebahagiaan? Kebahagiaan itu tanpa kita sadari datangnya dari diri kita sendiri. Bukan hanya tentang kita memilih diri kita lebih dari orang lain, enggak. Tapi di saat seperti ini banyak sekali dari kita yang merasa ragu untuk bilang kita sayang sama orang tua kita sayang sama teman-teman kita. Makasih ya udah jadi teman aku, makasih ya ma, makasih ya kau udah jadi orang tua aku dengan segala kekurangannya, dengan segala kekuranganku. Kita sama-sama kurang karena kita sama-sama manusia. Tapi kita nggak pernah sempat untuk mengatakan itu, entah apapun alasannya, karena gengsi atau nomor 2 merasa kayak ya udah deh ngomongnya entar aja gitu. Iya. Tapi tanpa kita sadari, ketika kita melakukan itu, ketika kita benar-benar merayakan semua cinta yang kita dapatkan, ketika kita berterima kasih, kita lagi pesan ojek, ternyata ojeknya datangnya lebih cepat dibandingkan hari-hari biasanya. Ketika kita pesan makanan, terus habis itu makanan yang datang rasanya memuaskan buat kita jarang sekali berterima kasih atas hal-hal itu gitu. Dan kita jarang sekali bersyukur atas hal-hal itu, karena yang kita cari itu adalah hal lain. Aduh, aku pengen liburan ke sini deh kayak si A, aku pengen ini deh, aku pengen itu deh, sampai kita nggak tahu apa yang benar-benar kita punya gitu. Jadi menurutku menunda kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita hindari, dimulainya dari hal-hal yang kecil dulu. Apa yang kita punya, apa yang selama ini nggak pernah kita lihat, tapi ternyata hal itu sangat menguntungkan kita. Sangat kalau kata anak zaman sekarang tuh privilege banget buat kita gitu. Jadi berbahagialah dengan caramu sendiri.